Hei, di mana ini? Tanya Pedro melihat keluar taksi. Tapi dia bertanya hanya sambil lalu. Dia masih marah dan syok karena bom yang dia pasang dengan tangannya sendiri tidak meledak seperti keinginannya. Apanya yang salah? Bahkan ahli IT-nya sangat yakin bom-bom itu tidak ada masalah. Apa dijinakkan oleh orang-orangnya Dirgantara Company? Itu sangat tidak masuk akal. Dia memasang 35 buah bom di 4 lantai gedung itu. Sekalipun semua bom itu ditemukan, sangat tidak mungkin dimatikan dalam waktu yang sangat singkat itu. Tidak sampai 10 menit waktunya dari dia menaruh bom-bom itu sampai dia keluar dari gedung Dirgantara Company. Waktu yang sangat singkat. Itu pun karena dia sudah sangat berlatih selama bertahun-tahun. Seorang ahli pun tidak akan bisa mengatasi bom-bom itu. Kalaupun berhasil dijinakkan, pasti akan ada bom yang meledak, sekalipun itu hanya satu. Tapi nyatanya, Pedro benar-benar tak habis pikir. Dia membuka handphonenya, mencari berita apakah ada ledakan. Tapi tak satu pun berita ada bom meledak di negara ini, apalagi di Dirgantara Company. Brengsek. Ada apa ini? Hei, nyalakan berita radio atau apapun. Perintah Pedro pada si sopir taksi yang langsung mengikuti perintah itu. Satu tangan si sopir sibuk mengganti frekuensi-frekuensi radio yang memuat berita. Berita apa yang Tuan cari? Tanya si sopir. Berita Pedro terhenti. Bagaimana bisa dia memberitahu orang asing tentang bom itu? Lupakan. Kata Pedro lalu menelpon lagi si IT. Dia membahas tentang bom yang tidak meledak itu dengan kata-kata isyarat dan memarahi si IT habis-habisan. Aku akan meledakkan kepalamu, teriak Pedro tidak menyadari taksi itu sudah masuk ke terowongan sebuah basement. Beberapa saat kemudian, kita sudah sampai Tuan, silakan turun, kata si sopir sambil membuka pintu dan keluar dari taksi. Ini Tapi pertanyaan Pedro sudah terputus karena mulutnya sudah dibekap oleh 4 orang yang masuk ke dalam taksi dan membawa Pedro yang meronta tanpa suara. Pedro terkulai pingsan karena sapu tangan yang dipakai untuk membekap mulut dan hidungnya sudah diberi obat bius. Melihat hal itu, si sopir taksi menarik napas lega dan menelpon. Orangnya sudah diamankan sesuai perintah Nyonya. Dia pingsan, lapornya. Alana tersenyum mendengar laporan itu. Bagus, kau bekerja dengan baik. Serahkan pada orang-orang itu untuk menjaganya. Kau boleh istirahat sekarang, tapi tetap berhati-hati ya. Aku akan ke sana nanti. Terima kasih Henry. Terima kasih kembali Nyonya. Salam hormat dari ibu dan adik saya. Mereka sangat senang dengan hadiah kelulusan dari Nyonya. Sekali lagi terima kasih Nyonya, kata Henry sebelum Alana menutup telepon itu. Henry merasa terharu. Dia menghapus cairan bening di sudut matanya. Henry sangat bersyukur bertemu orang sebaik Nyonya Alana yang membelikannya rumah yang layak, membiayai sekolah 2 adiknya. Bahkan saat ibunya sakit, Nyonya Alana lah yang membayar biaya rumah sakit ibunya. Dia juga diberi kerjaan dengan gaji sangat besar. Alana menyuruh Henry berlatih bela diri dan menembak. Tapi tidak itu saja. Henry juga belajar banyak hal lain tanpa Alana tahu. Dia yang tadinya hidup susah dengan hanya berharap dari hasil komisi penjualannya di toko elektronik, sekarang bisa bernapas lega. Ibunya sekarang punya warung dan berjualan di depan rumahnya. 1 adiknya kuliah ke luar negeri, gratis dan dapat gaji pula. Sementara adik perempuan satu-satunya, adik bungsunya, baru diwisuda sarjana dan sudah bekerja di Dirgantara Company. Semua itu karena bantuan Nyonya Alana. Dia sangat berterima kasih dan berjanji pada dirinya akan menjaga Alana dengan nyawanya. 3, 2, 1. Kamu bilang belum pernah bertemu Pedro, tapi kok kamu tahu dan yakin kalau dia akan naik taksi? Tanya Rio pada Alana
saat mereka sudah kembali ke ruangan Alana. Dulu aku sering mengikutinya. Dia selalu naik taksi kemana saja. Aku mencurigai orang itu saat ada ledakan di rumah Andre dan Ara ada di dalam rumah itu. Dari beberapa foto yang kuterima, orang itu ada di lokasi saat ledakan dan sesudahnya. Tapi aku sama sekali tak menyangka kalau dia Pedro. Jelas Alana sambil memeriksa tumpukan berkas. Dia sekarang sudah diamankan kan? Apa yang akan kau lakukan? Tanya Rio. Itu tak boleh orang lain tahu. Jawab Alana tetap fokus pada berkas. Bukan aku mau campuri, tapi dia licik dan jahat. Kau tak bisa menanganinya sendiri. Aku akan membantumu, kata Rio agak gusar. Kita punya kepentingan berbeda pada orang yang sama. Aku yang menangkapnya, maka kepentinganku lah yang utama. Bila dia tak hilang nyawa di tanganku, baru boleh kau berurusan dengannya, ujar Alana menatap Rio. Rio terhenyak dengan tatapan Alana yang tajam dan dingin. Sebenarnya yang arogan dan dingin itu Mar apa istrinya ini? Batin Rio. Aku banyak kerjaan, di sini bukan kantor atau rumahmu, jangan menggangguku, kata Alana mengusir Rio tanpa melihat pada Rio. Rio tertawa mendengarnya. Baiklah Nyonya, aku pergi. Jangan lembur ya, cepat pulang dan istirahat. Oh ya, tadi itu kau hebat dan sangat berani, puji Rio sambil berjalan keluar. Tapi sesaat kemudian kepalanya muncul lagi dari balik pintu. Hei, kau cantik sekali hari ini, teriak Rio dan menghilang. Alana tetap cuek. Siapa dia? Sepertinya kau dekat dengannya. Dia juga sering kesini belakangan ini. Tanya Alan masuk tertatih dengan tongkatnya. Mendengar suara kakaknya, barulah Alana mengangkat mukanya dan langsung berdiri mengambil kursi untuk Alan. Maksud kakak si Raka tadi? Lana juga tak terlalu tahu siapa dia. Dia menyelidiki Pedro karena urusan berbeda. Itu sebabnya dia yang menolong Dion, Ara, juga Andre saat disekap Pedro. Sepertinya dia juga banyak tahu tentang Mar di Itali, jawab Alana. Tapi si Raka itu tidak ada urusan hati denganmu kan? Selidik Alan. Apaan sih kak? Lana gak mikirin itu. Kalaupun ada urusan hati, kan gak apa-apa. Lana single dan bebas, jawab Alana. Sekalipun begitu, semua orang di perusahaan ini tahu kau itu ibu dari anak-anaknya Mark. Bahkan sebagian dari orang-orang itu mengira kau istri Mark. Bagaimanapun, kau harus jaga sikap, Dek, kata Alan menasehati. Iya, Lana tahu, tapi Lana gak ada hubungan apa-apa dengan orang itu. Tapi Kak Alan kenapa belum pulang? Ini sudah bukan jam kerja kan? Tanya Alana. Kau akan menginterogasi orang yang menaruh bom-bom tadi kan? Kakak belum pulang karena akan menemanimu dari sini, jawab Alan. Belum sekarang kok kak, Lana perlu persiapan untuk interogasi orang itu. Kak Alan pulang aja, lagi pula ada Dion yang bisa bantu Lana saat interogasi nanti. Ayo, Lana antar pulang, kata Alana langsung mengambil tas dan jasnya dan menggandeng Alan turun lewat lift rahasia. Tengah malam, Pedro terbangun dan langsung terlonjak kaget melihat ada bayangan hitam duduk di kursi tak jauh darinya. Cahaya dalam ruangan itu sangat minim. Pedro tak bisa melihat wajah orang di depannya. Tapi yang pasti orang di depannya mengenakan baju serba hitam dan memakai topeng. Pedro juga yakin orang ini bukan orang yang menangkapnya. Karena orang yang menangkapnya pasti akan menginterogasinya siang hari dan tidak perlu repot memakai topeng. Siapa kau? Apa maumu? Tanya Pedro dengan suara pelan. Apa mauku? Kalau kau bekerja sama denganku, hidupmu kupastikan aman. Karena aku sangat yakin kau akan lama terkurung di sini, kata orang itu. Pedro menerka, itu suara pria, tapi seperti memakai suara palsu. Jadi bisa saja orang itu laki-laki atau perempuan. Katakan, desah Pedro. Orang bertopeng itu diam menatap Pedro. Katakan, sebelum kau ketahuan penjaga di luar, ujar Pedro. Katakan siapa orang di atasmu, siapa yang memberimu perintah selama ini.
Itu saja, kata orang bertopeng itu. Pedro diam. Aku tak punya banyak waktu. Aku akan menghitung mundur. 3, 2, 1. Orang itu berdiri dan membuka pintu. Hei Tung! Pedro tersekat. Pintu itu sudah tertutup. Pedro berdiri mencoba membukanya, tapi sudah terkunci. Pedro jadi memaki sendiri. Kesempatan baik hilang. Hei, siapa itu? Berhenti! Terdengar suara penjaga berteriak dan orang-orang yang berlari mengejar. Pedro semakin yakin orang bertopeng tadi bukan orang-orang yang menangkapnya. Semoga orang itu datang lagi, harap Pedro. Sementara di luar, di tempat yang agak gelap, orang bertopeng yang tidak lain adalah Alana berhenti berlari. Para penjaga sudah kehilangan jejaknya. Dia mengambil napas sejenak dan berlari lagi saat sebuah tendangan keras dari samping menghujam tepat di ulu hatinya. Jangan kira kau bisa lolos dariku, teriak Rio menerjang orang yang jatuh terjengkang itu, tidak mengetahui kalau itu adalah Alana.